Dokter Halo, Cevi. Ya, nama saya Cevi, dokter hewan. eh Udah nama aja kan, apa lagi? Dokter Cevi ini lulusan UGM loh. Tahun berapa dok? Tahun 2009 ya dok? Lulusnya 2009, Ya, masuknya 2004, lulusnya 2009. Terus berarti kira-kira udah udah berapa 12 lama tahun dok? praktek. Kira-kira berapa Ah, ya sekarang? Lama ya? 12 ya? udah pernah di klinik-klinik besar juga kan? Nah, sekarang kan Iya. mulai mau bahas nih sama teman-teman nih. mm-mm. Udah mulai ini nggak? Coba lihat udah berapa? Baru 30. Baru masih sedikit ya 31. gemes. Ayo dong, naik dong, naik dong. Kita hari malam ini kita tuh mau bahas kondisi emergency ya, kondisi emergency. Ya, Nah, emang sih kalau di Peduli Kucing tuh sering banget ya dapat DM-DM yang misalnya yang ketabrak atau emergency kan sebenarnya bukan cuma kecelakaan ya dok ya. Nah, aku mau mm. tanya yang termasuk kategori emergency itu apa aja sih sebenarnya? Sebetulnya sih kalau kategori emergensi pasti banyak ya kayak keracunan atau tidak bisa melahirkan juga termasuk emergensi. Mungkin kita nanti persempit bahas soal emergensi yang sering terjadi di kucing, lalu yang sekiranya ternyata bisa dilakukan pertolongan pertama di rumah sama owner gitu ya. Emergensi yang sering terjadi di kucing tuh yang sering sekali datang ke klinik tiba-tiba itu sesak nafas. Itu sering banget tuh di kucing kasusnya sesak nafas. Biasanya gejalanya kelihatan kan nafasnya cepet ngos-ngosan gitu, atau dia uh, nafas pakai mulut, kepalanya sampai harus nongak kayak gini gitu kan. Terus seperti kesakitan. Jadi biasanya dominan yang kelihatan perutnya yang dipakai buat bernapas. Nah itu penyebabnya juga banyak. Atau kondisi emergensi seperti muntah atau diare itu bisa masuk kondisi emergensi. Eh, Kalau frekuensinya lebih dari 2 kali atau 3 kali dalam 1 hari. Dalam sehari ya, Jadi jadi frekuensi kalau misalnya udah kayak misalnya kucing itu di rumah udah 2 kali muntah atau misalnya diarenya udah nggak terkontrol udah termasuk kasus masuk emergency ya. segera ditangani karena nanti jatuhnya jadi kekurangan cairan. Kalau di 1 hari itu misalkan dia muntah bisa sampai 10 kali atau 15 kali, nah itu harus segera ditangani. Atau kasus yang lebih sering lagi kalau kalau apa namanya kondisi emergensi itu kucing nggak bisa pipis. Nah itu Oh, biasanya termasuk emergensi. Kalau apalagi kan kadang-kadang ownernya nggak ngeh ya kalau dia nggak bisa pipis, dikiranya biasanya sih kalau masuk ke ruang periksa tuh dibilangnya kucingnya udah nggak pup gitu, karena ngeden-ngeden nggak keluar ternyata bisa pipis, udah kadang-kadang mereka nggak bisa. yang datang Oh, oke. Nggak bisa kolaps gitu. bedain pipis dan istilahnya Mm-mm. eh, mereka kan kadang istilahnya bahasa tubuh kucingnya jadi owner sendiri nggak begitu ngeh ya. Nah, jadi Jadi dikiranya ngeden-ngeden tuh mau pup, ternyata sebetulnya nggak bisa pipis. Atau yang sering kejadian ya kalau terlihat dengan jelas sekali ya kalau ketabrak misalkan atau digigit anjing misalkan terus berdarah-berdarah bleeding, nah itu juga termasuk kondisi yang emergency gitu. nah kebanyakan tuh dari cat owner ya bukannya ini suka nge-DM duluan atau posting duluan. Ini kucingku begini, kenapa harus posting? Jadi kadang malah akhirnya nge-google gitu. Jadi mereka kadang aku tuh pengen kalau kasih pengertian ke cat lover, istilahnya kalau udah ada deteksi istilahnya kayak udah ya tadi ya dokter bilang ya udah ada diare, kemudian ada sesak napas, kemudian ada cedera luka terbuka, sebenarnya sih langsung bawa aja gitu. Kalau misalnya kita ada mungkin kayak penanganan itu sama nggak sih dok? Kalau misalnya luka terbuka itu kalau di orang kan kita harus sampai lukanya nggak boleh lebih tinggi dari jantung gitu, posisi jantung kan gitu tuh kalau di manusia tuh ya kalau misalnya ada luka di mana jadi posisi lukanya tuh kalau bisa diangkat jadi nggak biar misalnya darah yang keluar tidak terlalu banyak. Di kucing gitu juga nggak dok?
kalau misalnya ada kejadian trauma kecelakaan. Kalau ada perdarahan, masalahnya anatominya kan beda kan Mbak. Kalau kucing itu kan tidak berdiri seperti kita gitu ya, dan agak sulit. Kalau lalu harus diangkat lebih berdiri dari jantung tuh anatominya jadi aneh. Harusnya dia gini kan dia harus gitu, nah, kan pasti nggak bisa. Biasanya kalau misalkan memang sampai berdarah, yang dilakukan pertama kali kalau dia luka besar berarti lukanya harus tutup dulu. Jadi kayak disumbat gitu. Sama di pressure gitu. Kalau kayak gitu kan di pressure ya. Kalau kita kayak diikat, dibebat gitu, sama nggak di kucing juga seperti itu? Ya, dibebat dalam arti hanya dibalut ya, jangan sampai diikat gitu. Kalau diikat kan nanti takutnya bisa sih mengurangi perdarahan, tapi itu nggak boleh lama-lama. Hati-hati kalau kita misalkan betul, kalau ngikat terlalu lama kan darah jadi nggak bisa ke bagian tubuh yang sakit tadi kan. Nanti kalau kelamaan lebih dari 10 atau 15 menit nanti jaringannya nanti jadi jaringan mati. Gitu. Dibalut biasa aja. Nah, kalau kayak misalnya aku pengen tahu kalau misalnya kayak patah gitu. Posisi kan kadang ketabrak kita nggak tahu ya, kalau nggak bisa nanya kan juga kalau ke hewan tuh. Jadi kalau misalnya dia ketabrak, nah, cara mindahin yang benernya itu gimana ya? Kalau misalnya kayak kita mau bawa ke dokter juga, pindahin ke carrier, dalam keadaan dia misalnya patah atau tertabrak itu kita pasti mungkin ada pendarahan di dalam. Cara yang terbaiknya untuk membawa istilahnya kucingnya dimasukin ke carrier atau dibawa ke mobil atau sebelum ke dokter hewan tuh penanganannya gimana dok? Kalau boleh tahu. Kalau dia maksudnya ngangkatnya ya supaya nggak patahnya tambah parah. Biar misalnya nggak tambah parah gitu. Takutnya karena kita nggak ngerti malah jadi ya jadi parah istilahnya kan, karena kalau di manusia juga kan, sorry aku jadi kayak manusia kan ya, jadi kan ada kayak SOP-nya mesti bawanya gini gitu kayak gitu. Ada nggak teknik istilahnya P3K seperti itu? Anggap aja kayak kita bawa pakai tandu gitu Mbak. Jadi teman-teman biasanya sih bisa lakukan di rumah pakai alas, pakai handuk atau pakai selimut. Pelan-pelan kucingnya diangkat gitu ya, terus ditaruh di handuk. Jadi kita ngangkatnya posisinya rata gini nih. Jangan, kan kadang-kadang langsung pegang bagian ketiak gitu ya, diangkat. Nah jangan gitu, biarkan posisinya rata gitu. Kita angkat dari ini di bagian kepalanya, ini bagian badannya, pelan-pelan rata gitu ya. Terus pindahin dulu ke handuk atau selimut. Nah, kemudian kita angkat ujungan selimutnya gitu. Baru bawa langsung masukin ke carrier. Jadi jangan sampai kalau kondisi apapun emergensinya, misalkan ketabrak atau misalkan sesak nafas gitu ya, jangan sampai memaksa hewannya. Gitu. Kadang-kadang kalau terus kita mau angkat kan dia langsung sesak nafas atau malah jadi jumpa salah posisi. Mereka panik. Di ini dulu aja. Jadi biasanya kalau kejadian kayak gitu nih Mbak, yang pertama harus dilakukan owner adalah tenang, jangan panik. Jangan langsung buru-buru mau angkat gitu. Biarin dulu, terus lalu kita lihat dulu kondisi hewannya seperti apa. Bisa berdiri atau enggak, nafasnya oke atau enggak gitu. Terus kalau dia bisa berdiri, kakinya yang diseret yang mana, supaya kita lalu bisa mengira-ngira ngangkatnya harus seperti apa gitu. Jadi jangan langsung buru-buru diangkat. Kecuali kejadiannya emergensinya kita lihat kucing ketabrak di tengah jalan ya, itu sebisa mungkin kita pindahkan posisinya, tapi ya tadi paling bawanya sebisa mungkin dia posisinya datar. Jadi gitu seperti ya. Posisi tandu, jadi kita bawa nampan ya, istilahnya begitu. Nah ya betul kayak jadi gitu. Jadi saya kayak kalau bawa nampan kan harus begini gitu. Jadi misalnya dalam posisi rata ya. Jadi badan itu ditidurkan dalam posisi rata gitu. Oke, ngerti deh. Gitu. Jangan panik tuh, denger nggak tuh yang dari tadi tuh? Masuk tuh, dapat ilmunya tuh. Nah, terus kemudian kalau itu kan untuk istilahnya dari tadi yang ada di jalan, sama kalau misalnya di rumah nih. Ya, perlengkapan apa aja sih sebenarnya P3K yang harus dipunyain sama cat lover gitu loh. Minimal misalnya untuk sebelum dibawa ke dokter dikasih P3K dulu, itu apa aja yang harus di dalam. Biasanya kita punya apa ya, box P3K deh, emergency box gitu, yang isinya ya paling minimal lah ya yang bisa disediakan gitu deh. Di rumah. Yang pasti sih paling minimal banget
yang gampang gitu ya, kalian juga bisa dapetin di rumah tuh termometer satu. Jadi supaya bisa ngecek suhu hewannya, demam kah, atau kalau habis ketabrak biasanya kalau kondisi shock itu yang sering kan justru suhunya malah turun kan. Nah itu satu bisa dicek. Lalu kita bisa lakukan penanganan terhadap kondisi hewannya. Kalau demam misalkan bisa diberi handuk basah di badan kayak dikompres gitu ya. Kalau dia dingin, lebih kurang dari 38 derajat Celcius, bisa diberikan misalkan air hangat, apa namanya, dikompres tapi hangat, itu juga bisa. Lalu alat lain yang bahan tuh kayak kapas atau kain kasa, kan untuk balut tuh, itu juga harus bisa disiapkan. Plester, gunting lah, gunting kan kayak biasa ada di rumah pasti. Nah, selimut atau handuk, jadi kayak udah siapin aja khusus jadi untuk apa namanya kayak ngebedong gitu ya, itu buat ngangkat tidak bisa tuh dibedong gitu, sama buat apa namanya kalau dia kedinginan. Siapin salep antibiotik yang paling apa namanya kayak gentamicin gitu ya, itu bisa tuh disiapin. Atau kalau pernah tahu stick powder, itu tuh buat penghenti pendarahan tuh, yang biasa aku belum. kalau motong kuku kalau agak terlalu dalam kan suka berdarah tuh Mbak. Nah itu kan suka untuk nyumbat perdarahannya. Itu ada yang kalium permanganat yang warnanya ungu. Nah jangan pakai yang itu, ada namanya stick powder. Nah itu bisa tuh buat hentiin perdarahan, untuk luka yang berdarah bisa ditaruh powdernya, aman. Oh, oke. Bisa tuh. Kalau kalium permanganat itu kan PK ya? Ya PK. Cairan PK ya. PK kan bubuk gitu yang ungu itu. Nah coba ya itu lah, itu bisa tuh gampang didapat, tapi kalau susah titik powder namanya itu bisa. NaCl dapat bersihin luka juga ya, NaCl. Terus misalkan punya ice pack kalau misalkan suhunya tinggi, sama siapin ini aja kayak siring yang spek bekas suntikan itu kan ada ya, yang 3 mili atau 5 mili. Jadi kadang-kadang itu bisa dipakai bukan buat apa namanya minumin obat doang, tapi kayak kalau dia kejang atau apa namanya agak susah nafas, misalkan ada cairan dalam ininya, itu bisa buat dimasukin di mulutnya supaya dia nggak kejang. Nah, bisa pakai itu juga untuk bisa. Nyanggah ya, untuk nyanggah mulut dia biar nggak menggigit, atau jadi dibuat dimasukin ke dalam mulut, itu bisa pakai yang. Kalau di rumah sih saya nggak pernah stok yang 5 mili ya dok, biasa cuma 3 sama 1 rata-rata. 3 sama 1 sih. 3 mili cukup. Bisa, masih bisa 3 mili. Bisa. Okay. Atau mau sedikit, perlu nggak oksigen yang kaleng? Iya tahu. Kecil. Itu aku boleh. Ada. Nah, boleh. Cuma kan kadang-kadang kalau dia kondisinya masih cukup sadar tuh kaget waktu disemprot kan ya, karena suaranya kan. Tapi boleh banget. Okay. Nah, jadi tadi apa aja tuh? NaCl, salep lupa bisa yang mengandung gentamicin, terus bubuk apa tadi? Stick powder. Ya, apa sih? Stick powder. Nah, terus kemudian plaster. Terus kalau kayak masuk kayak obat diare gitu atau obat racun masuk nggak dok? Boleh. Kayak Norit gitu. Kadang aku emang stok juga sih. Norit atau kayak ada beberapa merek ya kayak Kaolin Pectin itu juga bisa. Oh termasuk ya, jadi Kaopectat gitu ya? Kayak yang untuk yang cairan. Oke. Diare kasih. Dicatat ya tadi itu teman-teman. Tapi ntar bisa nonton lagi kan kita. Oke. Ke YouTube juga. Nah kalau udah nih, misalnya nih kita udah ini kan kucingnya misalnya posisi kayak dulu sih aku emang pernah sih peduli kucing pernah kita emang udah stop rescue karena kebetulan aku pindah keluar kota, jadi program rescue kita tiadakan udah dari 7 tahun yang lalu gitu. Memang terakhir itu ada satu kasus yang agak horor sih sebenarnya, dan itu kebetulan yang nemu sendiri aku sendiri gitu. Jadi kucingnya dibacok. Nah, terus jadi luka dari punggung itu sampai ke pinggang gitu loh. Jadi
ketahuannya tuh sebenarnya, jadi waktu itu posisinya itu aku tuh lagi eh, di sholat maghrib di musola umum ya gitu. Kebetulan memang lagi main dekat 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 rumah temen. Jadi pas lagi itu aku ngeliat ini kucing kok pincang ya gitu. Ini kucing pincang. Cuman nyamperin nyamperin ramah gitu, nyamperin ini kenapa ya, terus karena kebetulan bulu dia hitam tapi bicolor sih, hitam putih, cuman kaki dia putih cuman punggung dia hitam, itu aku pegang, nggak taunya pas gini ya Allah darah semua tangan aku waktu itu. Nah saat itu tuh cuman gimana, tapi dia masih bisa berdiri gitu loh, cuman aku nggak tahu besar lukanya semana, dan saat itu tuh aku cuman ya ya karena di depan mata ya, dan dia juga ada anak kittennya dua, jadi aku sama temen aku, kamu ambil anaknya, aku angkut induknya dulu gitu, jadi bawa induknya dulu, terus kemudian kita langsung, tapi langsung dibawa, langsung buru-buru bawa, langsung bawa ke klinik sih. Saat itu nggak model pakai apa, karena dia masih posisi dalam berdiri, kita masih bisa angkut dia dengan mudah gitu. Nah, uh, sampai di klinik baru tuh dibersihin. Nah, aku tuh kan agak lupa ya SOP untuk kalau misalnya standar, biar istilahnya kalau misalnya dalam perjalanan bawa, waktu itu aku pakai mobil gitu loh. Dalam tapi kondisi kucing masih sadar, ya darah masih netes gitu ya. Nah, di situ agak takut sih sebenarnya, apakah kayak hal seperti waktu itu masih belum kayak teknik transfusi dan lain-lain, belum inilah ya, karena 7 tahun yang lalu dan aku posisi lagi di luar kota gitu, jadi istilahnya ya udah kita bawa. Nah untuk case-case yang seperti itu, aku mau tanya kayak untuk case trauma dan kecelakaan, memang kan harusnya kita butuh transfusi gitu loh. Nah untuk standar kayak gitu untuk di klinik kayak gimana ya dok? Untuk emergency yang Ya, seperti itu. oh iya, mungkin kalau sekarang sudah lebih banyak berkembang kali ya kalau dibandingin sama mungkin kalau 7 tahun lalu mungkin agak susah untuk apa namanya approach ke transfusi. Tapi sekarang kalau teman-teman juga sering lihat mungkin postingan gitu kan ya, banyak ya kalau udah transfusi itu udah sering banget dilakukan. Nah terutama untuk kasus-kasus yang kayak tadi diceritain kalau dia dibacok gitu kan, ada luka terbuka Lukanya terus lumayan lebar dan potensi waktu kehilangan itu. darah kan cukup banyak berarti kan. Nah, ketika Ya dan aku misalkan nggak tahu dia lukanya dari kapan, saya juga nggak tahu, dia masih bisa duduk, masih di mobil tuh masih bisa duduk gitu ya, tapi ya udah semakin lemes. Heeh. Ya aku nggak tahu berapa banyak darah yang keluar kan juga nggak tahu, karena pas pas posisi udah sampai di klinik itu lumayan lebar sekitar 20 cm. oh ya lumayan Akhirnya nggak banget. survive sih. Dan nggak Oh, survive tapi bukan karena kecelakaannya, dia ada FIV. Jadi ada jadi salin mempererat immunodeficiency. kondisinya ya. Jadi luka dia tuh susah banget sembuh, terus jadi, dan makanya saya juga nggak tahu waktu itu, mungkin dia bisa aja itu istilahnya dia luka dibacoknya kemarin atau tadi pagi, nggak bisa prediksi kan, karena tuh luka, tapi lukanya belum busuk sih, cuman penyembuhannya sulit, terus akhirnya nggak survive sih kucingnya kayak gitu. Itu kasusnya apalagi kalau misalkan lukanya sampai besar, lalu kalau sekarang juga untuk cek darah mungkin udah lebih lebih mudah ya, udah lebih banyak klinik juga yang punya apa namanya alat untuk cek darah. Jadi untuk deteksi misalkan kehilangan darah banyak atau enggak gitu kan, kita bisa lihat dari hasil darahnya. Sering banget kasus-kasus apalagi dibacok, apalagi ketabrak gitu, kehilangan darah cukup banyak dan lalu membutuhkan transfusi. Jadi udah lumayan sering lah sekarang transfusi dilakukan, karena apalagi kalau lalu dia butuh operasi buat rawat lukanya gitu, ya otomatis biasanya transfusi mau nggak mau jadi harus dilaksanakan supaya dia bisa melewati operasinya, kemudian anemianya tidak bertambah parah dan diharapkan lalu bisa sembuh. Gitu. Nah, sama nih dok, kan aku juga, dokter spesialisasinya untuk transfusi atau bukan? Misalnya untuk darah atau apa? Misalnya kalau di klinik petologi, kalau boleh tahu. Spesial semuanya. Spesial semuanya, termasuk spesial pakai telur. Jadi Bercanda ya dok. kalau mungkin nggak terlalu banyak
dokter atau klinik atau yang belum melakukan transfusi mungkin lebih lebih ke belum berani kayaknya ya, belum berani nekat gitu karena itu prosedur yang cukup rumit gitu, terutama apalagi kalau kucing gitu kan ya, ngambil darahnya gitu-gitu dan mencari darahnya yang susah ya nggak sih? Mau cari donor itu kan lumayan ya usahanya Ya, gitu. ya. Nah itu dia. Termasuk kan Tapi kalau ada syarat-syarat tertentu ya. iya benar. Jadi nyari Hmm. nyari nyari ketika butuh tuh nyari donornya juga susah gitu. Jadi kadang-kadang nggak melakukan transfusi karena terus nggak nemu donornya. Itu juga sering juga kejadian. Oke, dan istilahnya kalau memang berarti transfusi itu termasuk emergency juga ya, Dok, untuk beberapa kasus. Ya, itu Memang penanganan ya. untuk kasus-kasus emergensi biasanya transfusi akan membantu biasanya. Oke. Nah, aku tuh tertariknya kalau emang ya memang sih kalau sering juga soalnya dari Peduli Kucing kita share gitu, misalnya butuh donor darah untuk ginjal, kemudian untuk parasit darah, kayak kayak gitu. Dan itu nyarinya lumayan susah dan kalau yang memang aku sendiri soalnya pernah, tapi itu juga udah lama banget. Jadi eh, ginjal butuh dan itu kan reguler ya. Kalau dia drop lagi, misalnya Ya, termasuk lifetime treatment jadinya transfusi darahnya. Nah, betul. kayak begitu kan istilahnya proses. Nah, aku mau tahu proses sebenarnya untuk transfusi itu step-step prosedurnya gimana ya dok dari pendonor atau untuk dari selain pendonor atau sebagai penerima. Misalnya kayak kita ownernya gitu si kucing reseptornya sama pendonornya. Itu syarat-syaratnya apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau untuk kucing penerima ya biasanya lalu sudah melewati pemeriksaan sebelumnya ya. Jadi biasanya yang didapat kondisi kucingnya udah lemah gitu ya, terus anemia. Hmm. Biasanya kan pucat dilihat gusinya misalkan atau kayak di area mata bawahnya gitu ya, terlihat kalau pucat itu udah bisa jadi indikasi pertama apakah dia butuh transfusi atau enggak. Kemudian pasti sudah dicek darahnya, minimal hematologinya, darah rutinnya udah dicek duluan. Kalau ada apa namanya patokannya kan ya batas minimal dia butuh transfusi atau enggak gitu. Jadi dia udah kelihatan di situ misalkan dari darahnya ini udah kelihatan kalau rendah banget dan harus butuh transfusi gitu. Kemudian lalu cari donor. Nah, syaratnya donor yang udah pasti kucingnya sehat. Kemudian biasanya diminta berat kucingnya itu lebih dari 4 sampai 5 kilo gitu ya, kalau bisa lebih. Tapi bukan obesitas. Gitu. Oh, Emang jadi kucing emang besar. jadi gede. Emang kucing besar berarti ya, bukan kucing obes. Kan ada juga gendut tapi lemak semua nggak ada. Duh, ngomong gendutnya enak banget kayaknya. Aduh, jangan gitu. Jadi kenapa kenapa sih kucingnya besar? Karena kan kita akan ambil darah kan misalkan kalau kucingnya 2 kilo, dia maksimal diambil darah cuma sekitar 20 sampai 25 mili maksimal berat Oke. badannya. Kalau beratnya 3 kilo berarti sekitar 30 mili sampai 35 mili gitu, kurang lebihnya. Nah, kalau beratnya misalkan kucingnya rata-rata kalau kucing pasiennya aja 3 kilo, kemungkinan kadang-kadang butuh darah sampai 30-40 mili. Kan nggak mungkin kalau pendonornya cuma 2 kilo kan. Jadi biasanya disyaratkan pendonornya beratnya minimal 4 sampai 5 kilo ke atas. Tapi tidak obesitas. Nah, kenapa obesitas? Karena kalau berat ideal si kucing cuma 3 kilo, ketika dia ternyata beratnya jadi 5 kilo karena dia overweight misalkan, volume darahnya tuh nggak nambah. Ngerti nggak? Jadi Oh, kalau oke. dia jadi kalau dia beratnya 3 kilo, idealnya 3 kilo kan volume darahnya kan eh, katakanlah jadi yang bisa diambil cuma 30 mili. Tapi ketika dia jadi 5 kilo, Hmm? dikiranya bisa jadi 50 mili. Kan kucingnya jadi kasihan gitu. Nah, Nah, iya. sama darahnya juga jadi susah Mbak karena kalau apalagi kalau harus lewat leher gitu ya itu apa namanya terlalu tertutup banyak lemak jadi pembuluh darahnya nggak terlalu kelihatan itu syaratnya kucing.
sama bebas dari dia vaksinasi lengkap udah pasti, terus kemudian bebas parasit darahnya. Sama yang penting sih biasanya sekarang saya udah mulai dia harus bebas FIV sama FILV. Jadi feline immunodeficiency virus dan feline Leukemia ya. iya, dia harus bebas itu dulu. Gitu. Tidak sedang hamil, itu syaratnya juga. Sama Nah, kalau bisa, untuk kalau bisa dapat kucing yang temperamennya baik, ya kan? Jadi nggak perlu dibius. oh ya, oke. Nah, Kadang-kadang, tapi kalau untuk penerima sendiri, apakah ada kemungkinan bisa 2 kucing sekaligus atau cuma 1 kucing aja mendapatkan transfusinya? Apakah bisa, misalnya dalam kasus tertentu, misalnya dia kayak tabrakan, terus kemudian darahnya lebih banyak, dan ternyata ada 2 kucing yang cocok nih darahnya. Apa bisa dua-duanya atau cuma satu aja akhirnya untuk 1 kucing? Pendonor itu sebenarnya, atau bisa banyak misalnya, soalnya aku sorry dok aku potong, soalnya aku kalau misalnya lihat kayaknya orang ngambilnya sampai, kalau misalnya pengumuman tuh sampai 4 sampai 5 gitu loh, sampai 5 kucing, dari jadi untuk pendonornya tuh sampai banyak banget gitu. Apakah emang memang mencari kecocokan, ataukah boleh misalnya 2 kucing untuk 1 penerima? Kayak kita kan juga di manusia gitu ya, kalau misalnya PMI kan darahnya dari mana-mana, orang mana-mana, tapi kita bisa terima asalkan golongan darahnya sama. Nah, berarti kucing ada golongan darahnya juga dok? ya ada golongan Atau darahnya dan gimana? Oke. dan kucing nggak bisa golongan darahnya silang gitu ya. Jadi dia punya kan golongan darahnya A, B, sama AB. Jadi A Oke. itu cuma bisa transfusi ke A, B cuma ke B, AB cuma ke AB gitu. Jadi benar-benar harus spesifik sekali gitu. Dan ada apa namanya reaksi yang cukup fatal kalau lalu kita transfusikan darah yang berbeda. Itu kucing. Nah makanya udah darah dari 1 kucing aja kan biasanya juga cukup beresiko kan ya kalau untuk transfusi. Teorinya bisa dari beberapa kucing itu bisa. Kalau misalkan dalam dalam arti berarti 1 kucing nggak bisa memenuhi kebutuhannya si ini ya, kebutuhannya si siapa namanya pasiennya gitu ya. Berarti sih bisa aja sebetulnya pakai 2 kucing bersamaan ditransfusikan. Tapi yang harus dipahamin adalah resikonya. Dari 1 kucing saja ada kemungkinan si pasien menolak darah kucingnya, betul kan? Nah, apalagi kalau lalu setelah transfusi dari kucing pertama dilanjutkan transfusi dari kucing kedua. Ada kemungkinan juga menolak untuk yang kedua. Biasanya reaksi penolakannya jauh lebih parah dibanding yang pertama biasanya. Nah, itu yang biasanya kita hindarin. Nah, Gitu. kalau untuk reaksi penolakannya itu kucingnya terlihat seperti apa ya dok, kalau boleh tahu? Biasanya, nah kalau habis Gejala yang transfusi kan keluar. si kucing akan dirawat kan ya. Jadi dokter yang harus pantau karena memang reaksi-reaksi ini cukup cukup lumayan gitu, bahkan bisa berakibat fatal kalau tidak tertangani. Jadi kayak semacam dia menolak darah yang diberikan. Itu bisa sampai tiba-tiba suhunya naik, demam, atau kalau misalkan sampai terjadi reaksi alergi yang parah, menolak yang parah, itu bisa sampai sesak nafas misalkan. Atau kadang-kadang kalau parah sekali bisa sampai misalkan tahu-tahu jadi mimisan atau tahu-tahu pipis ada darahnya. Nah, itu ada namanya reaksi hemolisis namanya. Nah, itu lumayan tuh. Itu harus dipantau. Kita bisa pantau hampir 24 jam kalau kalau lalu habis dilakukan transfusi untuk si kucingnya. Gitu. Berarti memang sulit ya, nggak mudah untuk istilahnya kasus-kasus transfusi yang membutuhkan transfusi. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke emergency dok, ribet soalnya. Terus aku udah mulai pusing. Jangan gantikan aja. Misalnya kalau kan balik lagi ke emergency nih. Kalau kita tadi udah istilahnya udah tabrakan udah, terus kemudian kayak diare itu termasuk emergency, kesulitan pipis, terus kemudian yang patah tadi juga udah. Nah untuk tenggelam dok, ada nggak kalau P3K?
tenggelam. Dan soalnya kan Jakarta sering banjir. Terus takut ya paling enggak apakah sama kalau kayak kita kan dikasih ada CPR gitu kan untuk ke Hmm, manusia, CPR ke kucing apakah emang ada tekniknya juga atau emang harus bagaimana gitu loh, misalnya ada sih tenggelam sama CPR. luka bakar deh, nah tuh tenggelam sama luka Oh, bakar berarti itu emang case emergency ya, boleh masuk kan aku emergency. tambahin. Boleh, boleh. Kalau tenggelam itu dalam arti berarti begitu biasanya yang ditakutkan kan air masuk ke dalam paru-paru ya, berarti kan. Oke, okay. Nah, kalau kecuali gini ya, misalkan ada kucing misalnya dari kita lagi banjir, kita rescue di dalam air, tapi lihat dulu nafasnya. Bisa bernafas dengan baik atau enggak. Biasanya bernafas dengan baik itu ciri-cirinya dia bernafas dengan hidungnya. Jadi mulutnya nggak ikut-ikutan. Kalau Oh, enggak, gitu kan, enggak. ah, nggak megap gitu, oke, udah salah satunya mungkin nafasnya bermasalah. Atau dia bernafas dengan perutnya yang lebih banyak bergerak. Beberapa, Pernah lihat ya, jadi dia kayak narik nafasnya tuh dari iya. perutnya, perutnya tuh sampai mengembang menghembus sendiri gitu. Ya. Nah, kalau kayak begitu kejadiannya, berarti kemungkinan kan eh, airnya masuk ke dalam rongga dada, ke dalam paru-paru. Nah, itu agak sulit memang, itu harus disedot keluar. Itu pun agak susah kalau dia sudah masuk ke paru-paru itu kan seperti kayak kalau kita kemasukan air ya. Kalau kita batukin Hmm. lalu keluar masih bagus, tapi kalau airnya banyak banget itu memang susah. Itu masuk namanya pneumonia aspirasi namanya. Jadi ada cairan masuk. Mirip kalau kalau kita ngasih obat tapi salah terus dia kesedak gitu. Tapi kalau Oh ya, tenggelam kalau lebih parah. kalau Nah, untuk kasih obat liquid atau kasih minum suap liquid, ya, termasuk kalau kayak kita nyusuin bayi ya, nyusuin bayi kucing gitu, kalau salah ya, juga bisa masuk ke paru tubuh seperti itu. pilih banget kayak tenggelam namanya pneumonia aspirasi. Nah itu kalau seperti itu pertolongan pertamanya biasanya oksigen dulu sambil distabilkan, ditenangin. Untuk kasus yang parah sekali biasanya memang agak sulit sih, jadi memang harus buru-buru dibawa ke dokter. Tapi itu memang kalau kasus sudah pneumonia aspirasi, ada air masuk ke dalam paru-paru, apalagi jumlahnya banyak, itu memang kasus yang cukup sulit. Pilihan pilihan tercepatnya adalah dibawa ke dokter. Agak susah penanganan untuk di lapangannya. Oksigen gitu. Apalagi ya, Kalau luka apa tadi luka bakar ya? luka bakar. Kalau luka bakar itu yang harus pertama kali dilakukan adalah eh, menghilangkan sakitnya. Cuma agak sulit kan ya kalau menghilangkan sakit kan kita di lapangan mungkin nggak langsung punya obat pereda nyeri. Yang biasa dilakukan untuk meminimalkan nyerinya di kulitnya karena terbakar itu bisa pakai si NaCl-nya itu tadi kasih ke kapas atau ke kasa, lalu lukanya semua dibalut dengan kasa yang dibasahi. Dan dia harus selalu basah, jangan sampai kering. Karena itu dia jaringannya terdehidrasi cukup parah karena terbakar, dia harus selalu basah. Karena kalau misalkan kita biarkan kering, itu kucingnya jadi shock. Biasanya dia justru meninggal karena shocknya. Jadi biasanya langsung dibalut, dibasahin aja nggak apa-apa punggungnya. Atau pakai salep juga boleh. Jadi yang penting moist itu boleh. Jur salep gitu itu boleh. Itu termasuk kalau misalnya kayak disiram air panas nggak dok? Kasus-kasus kayak Iya, disiram air panas itu termasuk nggak? Di luka bakar termasuk juga kan? Saya bakar. termasuk. Jadi Jadi, yang pertama kali dilakukan menghidrasi jaringan. Jadi bukan kucingnya dehidrasi, tapi kulitnya yang dehidrasi karena kebakar kan ya. Jadi kita menghidrasi si jaringannya. Biasanya tempelkan aja kasa agak tebel gitu, tapi dibasahin NaCl, tempelkan ke lukanya. Lalu bawa ke dokter. Gitu. Jangan jangan pakai alkohol, jangan pakai uh, hidrogen peroksida. Kalau tahu hidrogen peroksida ya H2O2, jangan. Jangan. H2O2. Iya, Jadi tetap tetap makanya di dalam kotak itu harus ada NaCl. Ini ngomong-ngomong nggak ada yang nanya ya, mana sih? Oh ada nih ada yang nanya, cuman aku nggak ngeliatin. Sibuk, sibuk aku yang sibuk nanya. Ini apa ya? Oh ini penyakit sakit kulit. Teman-teman kalau nanya, kalau bisa ya berhubungan sama ini dong, sama yang dibahas sekarang. Nah ini batas emergency itu berapa hari dok? Nih dari
apa nih, sebrot. Namanya lucu banget sih. Sebrot. Batas emergency itu berapa hari, Dok? Apakah ada waktu tunggu gitu, Dok? Maksudnya tinggal nunggu berapa lama? Kalau saya nggak mau nunggu. Serem banget kalau udah emergency suruh nunggu, ntar kucingnya kenapa-napa. Tuh. Gimana, coba Dok dijawab deh, Dok. Nih dari pertanyaan dari sebrot. Sebrot apa sebrut ya bacanya? Aku nggak lihat nih. Kalau kalau bisa ditunggu berapa lama, sebetulnya tergantung kondisi kucingnya dan tergantung emergensinya apa. Kalau misalkan emergensi kucing nggak bisa pipis ya, itu emergensi sekali, itu nggak bisa nunggu. Kadang kita cuma nunggu 15-20 menit aja kucingnya bisa kenapa-kenapa. Emergensi apa namanya, kehilangan darah banyak, bleeding aktif, itu juga kalau bisa jangan nunggu, karena kan mau berapa banyak darah yang keluar supaya kita tunggu gitu kan. Kemudian kalau muntah atau diare, oke lah, masih bisa dilihat. Kalau kondisi kucingnya masih cukup sadar, cukup aktif gitu ya, kita panggil masih mau datang, matanya masih lumayan segar, tuh masih bisa nunggu lah. Bisa dicoba kasih seperti kaolin pektin atau norit gitu ya, bisa dicoba dulu. Kalau terus nggak ngefek ya berarti harus bawa ke dokter. Itu masih bisa nunggu tuh kalau kalau kasusnya. Biasanya dilihat kondisi kucingnya, kalau dia masih bisa berdiri, masih bisa respon aktif, masih bisa main, itu masih bisa nunggu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu kayak tertabrak atau nggak bisa pipis tuh sering sekali kan, kadang masih ditunggu tapi terus akhirnya begitu dibawa ke dokter jadinya terlambat gitu. Udah parah. Nah, iya, sampai nggak bisa ditolong, bahkan bisa dikeluarin, kucingnya tetap pergi gitu kan, sedih gitu. Untuk beberapa kasus tidak bisa menunggu. Ini ada lagi yang nanya, terus sebentar nih. Dok, kalau kucing batuk-batuk kayak tersedak gitu, aku tepuk-tepuk punggung. Ini yang nanya siapa nih? Anjani. Anjani mungkin ya namanya. Jadi, Dok, kalau kucing batuk-batuk kayak tersedak, aku suka tepuk-tepuk punggungnya itu, penanganan seperti itu udah bener atau belum? Tersedak, kasus tersedak termasuk emergency ya, Dok? Apa gimana? Ya, tersedak, balik lagi kayak tadi tuh Mbak, lihat kondisi hewannya dulu, bisa bernafas nggak, dia tersedak tapi dia bisa bernafas dengan baik atau enggak. Kayak balik lagi kan, bernafas dengan baik berarti bernafas lewat hidungnya. Terus yang bergerak ototnya mayoritas otot dadanya, jangan otot perut. Nah, selama dia masih bisa bernafas dengan baik sih masih agak santai. Terus kalau dia jadi panik, nah biasanya jangan terlalu ditepuk, kan kadang kalau tepuk nggak terlalu tahu berapa kerasnya. Ini aja, dielus aja. Gitu. Bagian dada sama apa namanya, punggungnya tuh dielus aja. Atau ditepuknya pelan aja. Diusap aja atau ditepuknya pelan aja. Gitu. Kalau misalkan sudah sampai tersedak tapi terganggu jalan nafasnya sampai tidak bisa nafas, ya harus dibawa ke dokter cepat-cepat. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Apa pencegah dari Loki Cemplon, Priscilia. Akhirnya ada nama yang bisa saya gampang baca. Loki Cemplon Priscilia, apa pencegahannya jika kucing terlindas mobil? Kucing suka sekali di bawah kolong mobil. Mungkin dicek ya Mbak, kalau misalnya aku tuh emang apalagi musim hujan nih, musim hujan sering banget tuh kitten ngumpet di ban-ban di bawah mesin, itu emang mungkin nyari anget gitu kan. Ya paling diklakson ya, biar keluar, biar tahu. Soalnya kalau di starter, kalau dia di mesin terus nanti lari masuk ke dalam mesin malah ngeri. Kalau diklakson kan dalam keadaan mati pun kan istilahnya mobil nggak nyala gitu ya, di klakson masih bisa ini. Jadi aku bantu jawab, padahal kan seru free. Jadi istilahnya kalau misalnya apa untuk mencegah kayak gitu, saran aku sih di klakson sebelum nyalakan kendaraan, ya sebaiknya di klakson dulu seperti itu. Apalagi kalau kucingnya dicek. Nah, terus apa lagi nih? Tadi sebentar. Oh, ini tadi udah dijawab ya, Caroline Lemon 15, pertolongan pertama pada kucing pendarahan. Mau diulang nggak, Dok? Mungkin nggak dengar kali dia yang awal. Awal-awal tuh tadi kita pada tadi kita pertama pertolongan pertama
saat kucing pendarahan? Nah, kalau kucing pendarahan nih, pertanyaan sebetulnya perdarahannya dari mana? Kalau misalnya pendarahan dari vagina misalkan agak susah, jadi harus dicek dulu apa masalahnya gitu. Jangan-jangan hamil nggak ketahuan atau malah ada infeksi di rahimnya. Nah, kecuali kalau misalkan yang ditanyakan adalah perdarahan karena luka misalkan ya, ada luka tertentu yang cukup besar lalu mengakibatkan darah kayak misalnya dibacok tadi contohnya. Nah, itu pertamanya seperti kita sumbat lukanya, biasanya pakai kasa agak tebel gitu, kita taruh di lukanya kemudian dibalut. Kemudian bawa ke dokter. Gitu. Kalau misalkan perdarahannya kayak mimisan gitu ya, mimisan atau dari mulut keluar darah gitu, misalkan karena habis tabrakan, agak sulit untuk penanganannya. Biasanya kadang kalau kasusnya kayak gitu, darahnya akan lebih banyak keluar kalau kucingnya panik ya kan. Biasanya kalau makin ngocor-ngocor. Nah, biasanya harus ditenangkan dulu. Syaratnya ditenangkan, kitanya juga tenang, jangan ikutan panik. Biasanya apa ya, hewan kita tuh biasanya bisa ngerasain energinya kita gitu. Kalau kita semakin panik, hewan yang punya kita juga semakin panik gitu karena ngerasain energinya kita. Jadi kita juga harus tenang. Lalu identifikasi dulu dari mana nih darahnya keluar, dari mulut, dari hidung gitu ya. Bisa ditunggu sebentar kalau misalkan lalu darahnya berhenti atau enggak. Kalau misalkan enggak berarti bawa ke dokter. Kadang-kadang kan kalau mimisan, kalau kasusnya parasit darah misalkan kan kadang-kadang mimisan bisa 5 menit tahu-tahu berhenti gitu kan darahnya. Kalau dari luka, lukanya ditutup, dibalut, kemudian dibawa ke dokter. Gitu. Oke. Jawab ya Mbak ya. Dijawab lagi tuh tadi sebenarnya udah ada pertanyaan apa lagi ya? Ayo dong, nanya dong. Bisa ditanya. Melisa Kimchi. Dok, kucing pipi dan matanya bengkak dan mengeluarkan darah. Sudah diberikan antibiotik, tindakan apa lagi yang harus dilakukan? Loh, yang ngasih antibiotik siapa nih? Aku agak takut kalau misalnya dengan kata antibiotik, karena aku prefer kalau pengeluaran antibiotik tuh biasanya dari dokter aja deh, jangan kita coba-coba. Ngeri. Coba deh dok, jelasin dok biar teman-teman juga ikut ngerti ya. Nih dari Melisa Kimchi, Matanya bengkak. Dan mengeluarkan darah. Sudah diberikan antibiotik, kemudian tindakan apa lagi yang sudah harus dilakukan? Berarti yang memberikan antibiotiknya siapa nih? Nah ya mungkin jangan udah periksa ke dokter, udah diberikan tapi tidak membaik. Kan kalau misalkan dia bengkak, ini kan saya kurang tahu kasusnya bengkaknya seperti apa atau karena apa. Kalau misalkan bengkak karena traumatik, misalkan kecakar lalu matanya jadi kecakar, matanya luka, kemudian jadi bengkak, terus mengeluarkan biasanya ada darah gitu ya. Itu termasuk kasus emergensi memang. Nah, kalau yang diberikan misalkan tetes mata antibiotik masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah diberi tetes mata antibiotik atau salep mata antibiotik dan tidak berkurang atau makin bengkak, udah nggak bisa diapa-apain, harus dibawa ke dokter. Nanti salah-salah. Mata tuh organ yang cukup sensitif sebetulnya. Kadang-kadang kita nggak tahu tetes mata yang harus kita pakai juga harus dilihat. Kadang-kadang kita asal yang ada di rumah dikasih gitu ya. Ternyata itu memperparah luka dari di mata. Tadinya harusnya bisa diselamatkan, jadi nggak bisa diselamatkan, harus diambil. Nah gitu contohnya. Jadi kalau mata itu benar-benar yang paling bisa kita lakukan pertama di rumah adalah membersihkan luka di matanya. Pakai NaCl tadi. Taruh ke kapas gitu ya sampai agak kemudian diusap gitu supaya bisa bersih gitu kan. Kalau misalkan bleedingnya aktif, sudah nggak bisa ditunggu, harus dibawa ke dokter. Gitu. Paling berarti mentok NaCl itu wajib ada ya, bisa buat luka, bisa buat mata, misalnya juga nggak bikin perih sih. Iya kan, nggak perih. Kalau kita kena kayak kadang juga kalau misalnya itu buat siram luka, bisa buat kompres juga. Jadi emang wajib ada di dalam dan dia sih kit ya. Antiseptik gitu, jadi nggak perlu dikit-dikit dikasih antibiotik. NaCl aja dulu yang paling utama yang bisa dilakukan di rumah. Karena kalau misalkan lalu salah, apalagi kalau antibiotiknya minum ya, salah antibiotik, salah dosis misalkan, atau salah jenis antibiotiknya, kasihan. Yang sering kejadian adalah yang lagi sering dibahas nih
di dunia dokter hewan di Indonesia ataupun di dunia adalah namanya resistensi antibiotik. Jadi udah antibiotiknya udah nggak mempan pakai apa-apa, cuma gara-gara dikit-dikit dikasih antibiotik. Jadi kayaknya Jadi harus kebal mulai, ya. iya. Paling biasanya kalau ada luka atau apa nggak usah antibiotik, coba bersihin lukanya dulu, misalnya pakai NaCl. Membaik nggak? Kalau sekiranya butuh antibiotik, lebih baik dikonsulkan dulu ke dokter hewan terdekat dan terpercayanya kalian gitu. Oke. Nah, ini ada dari steril aja. Emergency zero adalah saat kasus emergency terjadi namun klinik dan praktek dokter hewan tutup. Jadi dia bilang emergency hero zero gitu. Nah itu aku agak bingung. Ini pertanyaan atau curhatan nih Mbak? Mbak steril aja nih. Emergency zero adalah saat kasus emergency terjadi namun klinik atau praktek dokter hewan tutup. Sebenarnya berarti kalau aku nangkepnya ya dok, kalau pendapat pribadi ya, boleh ya aku jawab ya dok ya. Boleh, boleh, Uh, boleh. itu istilahnya kayak ya kasus sendiri ya. Jadi misalnya pada saat klinik hewan tutup, ya kadang kan namanya emergency kita nggak ada timing kan tiba-tiba gitu kan. Nah berarti terus nggak ada vet yang dihubungin seperti itu. Berarti ya saat ini emang kita sedang membahas itu Mbak. Misalnya kita lagi membahas itu, makanya apa yang bisa dilakukan sebelum ke dokter hewan dan mungkin jarak waktu ya. Kayak kalau misalnya luka terbuka, itu amannya misalnya ini udah pada tutup nih, dok. Klinik tutup gitu ya. Kalau kemarin itu kan saya pas lagi bawa kucing, kebetulan masih ada klinik yang buka gitu ya waktu itu. Nah, kalau misalnya klinik tutup, kita harus nunggu itu maksimum berapa lama, dok? Istilahnya tidak memperparah si kucing. Jadi misalnya nggak ada, tapi sekarang klinik 24 jam udah ada lah ya. Di Jakarta udah banyak. Tapi kalau untuk di luar daerah masih belum ada klinik 24 jam. Jadi kalau misalnya nih kita dapat kasus luka terbuka dan harus menunggu sampai misalnya buka klinik jam 8 atau jam 9 pagi. Nah, di rumah itu harus ngapain, Dok? Biar aman Oke. sebenarnya. Kalau luka terbuka dan tidak mempengaruhi fungsi organ ya, kayak tadi misalnya luka terbuka tapi di rongga dada lalu dia nafasnya jadi susah gitu. Rata-rata sih kalau misalkan kejadian sore atau malamnya lalu ditunggu ke pagi sih masih nggak apa-apa. Lukanya ditutup aja, dibalut biasanya. Patah tulang terbuka, misalkan sampai patah terus kelihatan tuh ya tulangnya gitu. Itu sebetulnya emergency karena tulang yang terpapar udara itu jadi apa namanya bisa rusaknya cepat. Jadi kadang-kadang malah jadinya harusnya diamputasi gitu ya. Jadi Tapi busuk kalau ya, lebih kita cepat busuk. betul, kalau misalkan kita lalu pakai kasa kayak tadi, tambahin dalamnya tambahin kapas, dikasih NaCl, kemudian dibalut itu kan sangat membantu. Soalnya kan Jadi kucing nggak bisa cuma pipis, agak susah emang. kalau kucing emang harus dikateter, harus dikeluarin pipisnya kan. Kalau kucing pipis susah pipis nggak bisa. Berapa lama dok kalau misalnya harus bertahan eh, ownernya baru sadar kalau untuk kucing yang kesulitan, misalnya kesulitan pipis yang full TD, FLUTD, berapa lama? Tergantung Misalnya tergantung kondisi kucing kah? kondisi kucing, tergantung dia sudah berapa lama juga nggak bisa pipis. Kadang-kadang kan ada kucing yang kuat misalkan, atau sebetulnya dia gejala masalah pipisnya itu sebetulnya udah seminggu karena sebetulnya pipisnya dia kalau dilihat-lihat sebetulnya udah mulai susah gitu, tapi masih bisa pipis. Ketika satu hari itu dia nggak pipis sama sekali, itu setiap jamnya bertaruh nyawa lah bisa dibilang. Kalau kucing nggak bisa pipis lumayan cukup emergency. Nah sebetulnya kalau gini, tadi kan kita bahas emergency kit itu ya, alat apa aja sih sebetulnya harus disiapkan. Nah jangan lupa di situ di tempat alat emergensinya itu disiapin dokter yang bisa dihubungin saat emergensi, nomor telepon, alamat dokternya itu disiapin. Jadi kalian udah tahu ini dokter pasti bisa, minimal kalau nggak bisa datang ke tempat prakteknya minimal misalnya dokternya bisa dihubungin. Nah itu lumayan tuh. Misalnya ada dipandu ya, walaupun misalnya kayak jadi
bisa dipandu lewat kayak telepon atau gimana untuk emergency, istilahnya tindakan P3K sebelum misalnya besok baru klinik baru buka gitu. Jadi misalnya punya dokter langganan ya dicantumin aja di situ. Termasuk kalau misalnya orang rumah, kalau misalnya kita nggak ada, kan nggak semua, Betul. kadang owner kucing kadang yang yang suka dalam keluarga cuma satu orang gitu, misalnya saya, tapi kayak suami saya mungkin suka tapi nggak terlalu aware. Nah itu kan Mm-mm. mereka juga nggak bingung harus ngubungin ke siapa nih gitu. Jadi kayak nomor-nomor penting termasuk dimasukin ke dalam emergency kit ya, Iya. nomor-nomor Jadi penting seperti kalau itu. panik kan berpikir kan, tapi kalau lihat ada, oh ya udah keinget deh harus menghubungi siapa gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Tadi mana lagi ya? Ayo kita cari lagi pertanyaannya mana lagi? Di question box kayaknya ada yang nanya di question box-nya deh. Di Coba question lihat. box aku nggak coba dulu. Coba ya, aku lihat. Wulandari Andari. Dok, langkah apa yang harus kita lakukan jika menemukan kitten yang dibuang di jalan sambil menunggu di bawah ke vet, terutama yang masih menyusui? Nah, ini tadi fungsinya handuk atau selimut gitu ya. Jadi biasanya untuk kitten atau apa namanya kucing yang ada di jalan, kadang-kadang kalau yang kondisinya udah lemah, biasanya suhunya drop. Jadi dibungkus pakai selimut atau handuk. Kemudian kalau memungkinkan sesegera dikasih cairan. Mungkin nggak usah makan, tapi kayak air gula atau air susu, nah itu boleh. Itu paling minimal. Jadi biasa apalagi kalau kitten tuh biasanya masalahnya cuma eh, kehangatan dan makanan, dah itu deh, dua itu deh. Paling Kalau gampangnya. dikasih air minum air NCL boleh nggak dok? Itu kan cairan infus sebetulnya. Jadi Diminumin gitu nggak boleh ya? tidak. Soalnya aku pernah Jadi dengar ada beberapa yang nggak direkomendasikan. karena gini, kalau misalnya mau ganti cairan NaCl itu bisa pakai si apa namanya eh Pedialit atau Oralit. Nah itu kan cairan garam tuh. Itu bisa, itu kan memang Mm-mm. dikhususkan untuk minum. Tapi kalau misalkan NaCl itu atau LR itu cairan infus, diformulasi untuk diserap lewat pembuluh darah. Jadi biasanya kalau dimasuk